Oh, kurang 2 liang nih. Gedung ini kan punyamu, bayar bulan depan saja ya. Minggir, masih ratusan orang antri bayar sewa. Oh ya, benar. Bos, tolong dengarkan. Ini satu-satunya akses jalan untuk masuk ke dalam kota. Terus gimana? Wah, ya kan? Jangan difoto. Mundur ya. Terima kasih. Permisi. Kasih jalan ya. Kamu, Bibi, ini kenapa sih? Jing Chuanku lagi pusing nih. Nggak ada waktu buat interaksi sama fans kayak kamu. Sana pergi. Panggil tante saja, soalnya kalau Bibi itu terdengar kasar sekali. Tunggu sebentar dulu ya. Maaf ya kak, aku harus cari jalan masuk ke kota. Kapan-kapan kita foto bareng dan tanda tangannya. Manis juga. Di depan jalannya ditutup, lewat rumahku saja tembus kok. Ikut aku searah. Bercanda ya? Ini komunitas paling elit di Greater Bay Area. Bibi tukang rongsokan kayak kamu mana sanggup beli satu toilet pun di sini. Ikuti saja dulu ya. Tunggu sebentar, bos. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Proyekku yang kemarin tadinya mau ajak dia loh. Dia sudah pensiun, mau kemana? Gak tahu benar apa enggak? Sutradara Chin gayanya selangit ya. Acara pesta perpisahan untuk aktor Go. Sengaja datang paling terakhir. Ya iyalah, sutradara Chin sekarang kan sutradara miliaran. Suaminya juga petinggi di perusahaan aktor Gu. Wajarlah kalau mau beda sama sutradara kelas Terry kayak kita. Beda apanya sih? Kita kan teman lama sekelas di jurusan sutradara. Kalau butuh bantuan bilang saja ke aku. Sok banget. Acaranya belum mulai nih. Kok Bibi petugas kebersihan sudah masuk? Kebelet mau ambil sisa makanan ya? Atau mau mungut botol bekas minum kita? Kamu di sini rupanya. Kenapa kamu ngikutin sampai ke sini? Wah, sutradara Chin. Kamu kenal orang ini? Siapa sih dia? Dia itu maksudku. Aku ini ibunya. Apa? Jadi petugas kebersihan ini adalah ibumu? Ya, memang benar dia ibuku, tapi dia bukan seorang petugas kebersihan. Benar, aku ini punya bisnis sendiri. Wah, tante bisnis apa emangnya? Nagih sewa. Hari ini aku keliling ke beberapa properti. Pinggangku sampai pegal. Walah, jadi ternyata ibu ini pemilik kos-kosan. Dulu cuma dapat jatah 2 rumah. Sekarang malah menyewakan dengan harga 6 juta per bulan. Wah, bisnis yang besar sekali ya. Sutradara Chin, Anda benar-benar sangat hebat. Berhenti saja, pulanglah dan urus bisnis Anda sendiri. Kamu ada benarnya juga. Coba dengarkan baik-baik ya. Pendapatan industri film dalam setahun itu hanya puluhan triliun. Tidak ada seujung kuku pun jika dibandingkan dengan bisnisku. Sudah lama, mereka itu ngeledek Mama. Masa nggak kerasa sih? Mama cuma ibu kos, mana bisa dibandingin sama dunia film? Jangan bikin malu dong, Ma. Xiaolan sudah setahun siapkan film untuk Gu Jingchuan. Dia malah pensiun. Hari ini kami nekat datang, takut dia marah. Mama jangan bikin kacau ya. Cuma masalah sepele itu serahkan padaku. Cuma minta dia main film saja kan, gampang lah. Sudah lama, jangan bual terus. Aku heran deh. Makanan sudah kumasakin di kulkas. Kenapa Mama harus maksa datang ke sini buat numpang makan? Bukan begitu. Memangnya siapa yang bilang kalau aku sedang membuntuti kamu? Aku datang ke sini karena memang diundang. Wah, boleh tahu siapa orang hebat yang mengundang Tante ke sini? Jangan-jangan Tante kenalan sama komandan satpam hotel itu pas lagi senam pagi ya? Yang mengundang aku itu adalah Kucing Cuan.
Apa? Sudahlah, Wah, Ma. apa? Mana mungkin aktor gue undang Mama? Mama mau bikin aku makin malu ya? Kenapa harus malu begitu? Lagi pula belum tentu itu terjadi. Siapa tahu dia memang ingin menyewa rumah tante. Belum tentu juga, kan? Pokoknya dia sudah 2 kali minta tolong sama aku. Aduh, Ma, jaga omongan dong. Aktor gue itu terkenal dingin banget. Paling nggak suka dijadikan bahan candaan. Kalau dia tersinggung, aku sama Xiaolan bisa kena cekal di dunia film. Jadi dia cowok keren yang dingin? Aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu bisa bicara segarang itu. Apa aku terlalu galak? Lain kali nggak bakal gitu lagi. Dulu aku nggak tahu, tapi hari ini setelah kuajari, dia jadi lebih lembut dari kue ini. Aduh lah, berani-beraninya ngajarin aktor idola nasional. Mama mau celakain aku ya? Aduh, Tante, jangan asal ngomong gitu dong. Dia saja nggak kenal Tante. Pantes nggak sih ngomong gitu? Kok nggak kenal? Aku ini ibu angkatnya. Hah, apa sih? Ma, tolong jaga omongan ya. Demi bantu Xiaolan ketemu Gu Jingchuan, aku sudah ambil risiko dipecat perusahaan. Kalau omongan mama ini tersebar, aku nggak bisa kerja di dunia film lagi. Aduh, Ma, demi ketemu Gu Jingchuan, aku sudah pujuk suamiku berhari-hari. Kalau Mama sampai ngerusak ini, aku bakal malu banget di depan dia. Kenapa harus malu? Biar anak angkatku saja yang main di filmmu. Beres kan? Chin. Sutradara Chin, boleh saya tanya, apa ibu Anda bermasalah? Mengingat usianya, beliau mulai pikun. Jangan nggak percaya ya. Aku bakal panggil anak angkatku buat main filmmu. Kalau berhasil, aku harus jadi pemeran utama wanitanya. Mama, Sudahlah sayang, biarin saja Mama. Dia itu makin dibilangin makin jadi. Kalau didiamkan juga bakal tenang sendiri. Mertua yang suka membuat keributan seperti dia, ini harus diberi pelajaran. Suruh satpam mengusirnya. Biar dia kapok juga boleh. Aku tanya dulu aktorku datang apa enggak. Pak Lin, dengar-dengar Pak Gu angkat Bibi tukang rongsokan jadi ibu angkatnya. Benar nggak sih? Berita bohong itu. Aku bukan tukang rongsokan ya. Bibi petugas mana sih? Jangan ikut campur. Keluar sana. Tunggu dulu. Matamu buta ya? Ini ibu angkat Pak Gu. Usir orang yang nggak tahu diri ini keluar. Guru, orang Ibu angkat saya itu itu. dia hanyalah seorang penipu. Kak Hua, Pak Gu meminta Anda untuk segera datang ke sana. Ya, Iya, Tante baik. Oh, kenapa idolaku bisa begitu dekat dengan bibi-bibi begini? Aku pasti sedang bermimpi. Coba pukul aku. Tanganku sakit sekali, kamu tidak mimpi. Ini tidak mungkin. Tuanku itu idola impian 1 miliar penggemar loh. 1 miliar penggemar. Tidak kelihatan ya, kok bisa disukai wanita sampai begini. Bu, kenapa ibu bisa ada di sini sih? Sampai tiduran di sofa tuanku segala. Ibu minta dia main film buatmu. Ibu sudah tua, masih harus cemas tiap hari. Mental ibu lagi drop. Kenapa sih kalau mau istirahat? Jangan terbalik, harusnya aku yang cemas dan bereskan ulah ibu. Tuanku fobia kotor, ibu tahu masalahnya sebesar apa. ibu bilang mentalnya drop. Berarti gula darahnya rendah, ya? Gula darah ibu rendah? Itu salah Jujur, kalian. Tadi di pesta ibu mau makan kue, kalian malah ganggu.
Berhenti menasihatiku, Bu. Pura-pura pingsan di sofa orang saja keterlaluan. Tangan ibu malah mau menyuapnya. Tua-tua masih manfaatkan Tuan Gu, cari kesempatan, tidak tahu malu. Siapa yang cari kesempatan itu belum tentu loh. Ibu rasa Xiaogu malah senang. Benar kan Xiaogu? Wah, kamu sudah gila ya. Dia itu aktor internasional. Mana mungkin dia tertarik sama bibi tukang bersih-bersih seperti kamu. Gawat, wajah Tuan Gu sampai merah karena marah. Tidak apa-apa kan? Tuan Gu itu kan wajahnya selalu sedingin es. Sekarang sampai merah karena marah. Sepertinya dia tidak akan melepaskan tante begitu saja. Dengar-dengar dulu ada penggemar yang cuma bilang dia pacar Tuan Gu. Besoknya langsung hilang di telan bumi. Benda apa itu tadi? Tuan Gu, mohon ampun. Ibu tak berniat buruk. Dia hanya membual. Ampuni nyawanya. Saya mohon pada Anda. Jangan menolak dulu. Saya mohon pada anda. Ibu mertua merasa jauh dari putrinya. Dia minder, ingin diakui dengan bicara besar. Dia tak berniat buruk. Jika marah, lampiaskan saja pada saya. Aku rendah diri? Tante, aku tahu pahitnya kebohongan terbongkar. Berlututlah sekarang atau nyawa tante taruhannya. Omong kosong apa itu? Kalian saja yang merasa minder saat di depannya. Ya, kami minder di depanmu. Bukan cuma iri kamu tua, tapi iri tak ada yang mengejarmu. Sudah, jangan ribut lagi. Harusnya aku yang rendah diri. Tak usah minder, aku yang melindungimu. Tante, aku menyerah. Tuanku tak suka kamu narsis. Dia cuma menyindirmu seperti kian-kian. Bukan begitu. Banyak sekali telepon masuk. Saya mengerti. Bos, saat ini seluruh awak media dan para wartawan sudah berkumpul di bawah. Anda perlu segera turun untuk menghadiri acara konferensi pers film kita. Ada wartawan juga. Aku akan segera main film. Memang sudah saatnya melakukan wawancara debut. Waktu habis. Bu, berlutut. Karirku hancur. Tak sempat urus jenazahmu. Berlutut apa lagi sih? Tuanku mau ganti baju. Semuanya tunggu di bawah saja. Ayo, pergi. Ayo ikut aku buat wawancara. Semuanya keluar. Asisten Lin, jadi begitu. sepertinya aku menakuti putri ibu angkatku. Tolong siapkan hadiah besar. Aku ingin minta maaf padanya. Halo, hai. Kenapa tidak ada suaranya? Cepat atur peralatannya. Aku sudah menunggu buat diwawancara nih. Dia sakit ya? Kenapa harus wawancara tukang bersih? Xiaolan, soal meminta Xiaogu buat main film sudah ibu bereskan. Jangan lupa janjimu buat menjadikanku pemeran utama wanita ya. Aku cari penyakit sendiri. Karena ibu sudah tua, aku diam saja. Tapi ibu malah makin tidak tahu diri. Sudahlah, sayang. Mending kita pikirkan cara minta maaf ke Tuan Gu. Kalau tidak, kita semua bakal kena batunya. Khawatir apa? Ibuku hebat. Orang yang ganggu aku, nasibnya bakal tragis. Tuan Gu Qingquan. Di mana nenek sihir itu? Aku mau habisi dia. Tadi sudah menyinggung Tuan Gu. Kalau aku mengusir orang gila yang bikin onar ini, mungkin Tuan Gu bisa memaafkanku. Kamu tidak bisa. Kalau mau cari muka, harus punya modal. Ibuku itu pengurus tetap asosiasi film. Ibumu itu bukan apa-apa, nenek gila. Berani-beraninya bikin onar di pesta film Tuan Gu. Kamu bosan hidup ya? Cepatlah pergi dari sini. Pergi sana, aku bakal bunuh kamu. Apa kamu sudah gila? Dia itu kan Qiao Yulu, kau tahu tidak? Apa? Xiao Yulu, kekuatan gelap terbesar di Greater Bay Area, pewaris perkumpulan naga hitam. Kalau kamu memang merasa takut, pergilah saja jauh-jauh dari hadapanku. Nanti akan aku bereskan kamu. Itu Xiao Yulu, bukannya fans berat yang sering ganggu Gu Jingchuan. Berani bikin onar di konferensi pers. Apa tak takut diamuk fans lain? Ayahnya Raja Bawah Tanah Greater Bay, Qiao Jiu. Kakaknya bos konsorsium Beijing Shanghai, Qiao Shuai. Penguasa dunia hitam putih. Siapa berani macam-macam?
Dua nama itu kok terdengar akrab ya? Pokoknya bersyukurlah orang hebat seperti itu tidak kenal kamu. Sekarang tuanku harus menghadapi keluarga Chiao. Dia tidak bakal sempat membereskanmu. Tapi aku yang malang. Film baru gagal. Harta keluarga bakal habis buat ganti rugi. Sepertinya dia mengincar seorang nenek sihir. Biarkan saja, pokoknya tidak ada hubungannya sama kita. Kita tonton saja mereka bertarung. Kabarnya, ayah anak keluarga Chiao dulu ribut gara-gara wanita. Chiao Shuai bahkan bersumpah tak akan kembali ke Greater Bay Area. Oh, setelah kamu bilang begitu, aku jadi ingat. Ayah dan anak itu, keduanya memang punya kelainan suka disiksa. Nenek sihir itu asyik dimainkan. Nenek sihir, hari ini aku habisi kamu. Bu, jangan sampai ibu bilang kalau orang yang menyinggung nona muda Xiao itu ibu. Tentu saja hal itu tidak mungkin, karena dialah yang telah menyinggung perasaan ibu. Hei nenek sihir tua, aku beri kau waktu 3 detik untuk segera berlutut dan memohon maaf padaku. Jika tidak, akan kuhabisi seluruh anggota keluargamu. Gadis kecil, jaga bicaramu. Mau habisi keluargaku, kamu takkan mampu. Shogu jelas tak suka padamu. Berhentilah mengejarnya dengan muka tembok. Aku muka tembok? Wah, nenek sihir, kamu benar-benar membuatku tertawa karena marah. Kamu tahu tidak kalau Gu Jingxuan itu cuma memanfaatkanmu buat membuatku marah. Aku sudah mengacaukan proyeknya dan dia tidak berani macam-macam padaku. Makanya dia acting begitu sama kamu. Tuanku dan tante itu sebenarnya hanya ingin membuat Nona Chiao merasa kesal dan terganggu. Ibuku itu terlalu polos dan bodoh. Dia dimanfaatkan orang lain tanpa dia sadari. Dia tidak pernah berpikir untuk apa seorang aktor papan atas mau berurusan dengan seorang ibu kos. Hai, ternyata dari tadi kamu itu iri karena aku mau main film sama Xiaogu ya? Aku iri padamu. Lelucon macam apa itu? Asal ku beri izin, Gu Jingxuan pasti menghabisimu untuk memuaskanku. Pantas saja terus ditolak Xiaogu, tapi masih saja mengejar. Kemampuanmu membohongi diri sendiri memang luar biasa ya. Nenek sihir, aku akan menghabisi dirimu. Tolong pergi dulu. Xiao Yulu, di sini bukan perkumpulan naga hitam. Bukan tempatmu buat bertindak semena-mena. Aku tetap mau semena-mena. Memangnya kamu bisa apa? Bu, cepat lari. Tuanku sudah selesai memanfaatkan ibu. Jangan jadi tumbal di sini. Tumbal, apa sih? Aku ini kan ibu angkat Xiaogu. Cepat, bila datang cepat. Rekam, rahasia Bibe, ibu angkat Gu Jingxuan, terbongkar. Nenek sihir, coba ngaca dulu. Kalau Gu Jingxuan berani mengakuimu sebagai ibu angkat di depan kamera, aku Xiao Yulu bakal jadi tempat kencingmu 10 tahun. Tante benar-benar gila, banyak wartawan siaran langsung. Tuan Gu pasti takkan melepaskannya. Tuh Tuan Gu, ibuku otaknya agak. Memang benar sekali. Dia memang adalah ibu angkatku. Apa? Gu Jingxuan, kamu gila? Cuma buat bikin aku marah. Kamu akui bibi miskin murahan ini jadi ibu angkat? Citra internasionalmu hancur kalau tersebar. Hei, kamu bilang siapa yang miskin? Tanah yang kalian pijak sekarang ini semuanya milikku. Memang benar sekali apa yang kau katakan. Oh, ya benar. 20 gedung perkantoran ini adalah tugas menagih sewaku sore ini. Ya ampun, sertifikat properti sebanyak ini semuanya atas nama ibu kita. Ini tidak mungkin. Itu adalah bangunan gedung Xiongding. Nenek sihir bodoh, gedung Xiongding itu kan markas besar perkumpulan naga hitam milikku. Mana mungkin atas namamu? Memang, dulu aku sewakan ke ayahmu. Kalau aku mau, bisa kuambil lagi. Konyol, naga hitam itu penguasa dunia bawah Greater Bay. Kalau markasnya saja bisa diserbu, tamatlah riwayat keluarga Xiao. Gu Jingxuan, kau bawa orang bodoh ini untuk menakutiku? Apa otakmu sudah bergeser? Cukup, Xiao Yulu, kamu tidak disambut di sini. Silakan pergi.
Aku tidak mau pergi. Memangnya kamu bisa apa? Ayahku lagi di jalan menuju ke sini. Hari ini kamu harus menikahiku. Apa? Ayahnya Qiao Yulu datang. Orang itu kan iblis yang caranya sangat kejam. Gawat, kita sudah menyinggung nona muda Qiao. Sampai begitu, kita semua bakal kena imbasnya dan mati mengenaskan. Tidak, Qiao Jinyun sungguh akan melakukan apa saja demi putri tercintanya. Ibu angkat, ibu akan pergi dulu. Dia tidak bisa pergi. Nanti aku bakal suruh pengawal ayahku buat menyiksanya habis-habisan. Dan kalian harus menyiarkannya secara nasional. Kalau memang begitu. Berani-beraninya hina kesucian wanita, tenagamu berlebih. Berani kau pukul? Tahu siapa ayahku? Ayahmu tak patuh, kupukul. Demi mendidiknya, dia berlutut pun tak berlebihan. Oh, benarkah itu? Ayah sudah masuk. Semenit lagi dia sampai. Tunggu saja penderitaanmu. Malah bengong saja. Mumpung Tuan Ju belum sampai. Cepat lari. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan ibuku menunggu mati di sini. Bu, ayo cepat lari. Tuan Qiao Ju itu kejam sekali. Kalau jatuh ke tangannya, kita bakal celaka. Kejam? Dari mana kamu dengar gosip itu? Si Qiao itu paling-paling cuma punya kelainan mental. Sukanya disiksa pakai cambuk. Nenek sihir, ngomong kosong apa sih? Ayahku itu orang paling bengis di Greater Bay Area. Ibu angkat, cepat pergi. Qiao Juqi itu lebih merepotkan dari yang ibu kira. Dia itu asalnya bandit. Sekaya apapun, ibu tidak bakal bisa menundukkannya. Memang repot, dia itu seperti plester yang bandel. Harus pakai cara yang ekstrim untuk bisa lepas darinya. Nenek sihir, berani-beraninya kamu menghina ayahku. Nanti aku suruh dia merobak mulutmu. Bu, jangan membual terus deh. Cepat lari sama kami. Apa ibu mau kita sekeluarga mati di sini? Hari ini tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk pergi. Gawat, Tuan Xiaoju sudah sampai. Dulu dia terlalu nempel. Aku harus pura-pura terjun ke laut biar lepas. Kalau dia lihat aku sekarang, apa dia malah makin nempel? Nenek sihir, kenapa diam saja? Sekarang kalau mau takut sudah terlambat. Nanti aku bakal suruh ayahku pakai cara paling kejam buat menyiksamu habis-habisan, juga kalian semua. Bu, Shinlan, kita semua bakal mati gara-gara ibumu. Tak buat apa-apa pun mau dibunuh. Punya ibu begini, aku harus apa? Harusnya dulu aku tak membereskan ulahnya. Sekarang dia buat masalah sebesar ini. Aku pasti menderita. Takut apa sih? Gadis kecil itu benar-benar tak tahu diri. Si Qiao bahkan rela putus hubungan dengan anaknya demi aku. sudahlah Bu. Yang paling tidak tahu diri itu ibu sendiri. Pak, aku dipukuli orang. Siapa yang melakukannya, bakal aku potong tangannya. Itu si nenek sihir itu. Tuan Xiaoju, putri Anda lah yang membuat onar duluan. Jadi kamu ini calon menantu saya ya? Tampang kayak gitu, kamu masih kalah jauh dibanding aku. Tapi ya bolehlah buat dilihat. Hari ini orang yang berani menindas Putri Xiao Juqi harus mati. Lulu, pergi panggil dia keluar. Oh, itu orangnya. Kali ini benar-benar tamat. Xiao Hua, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Xiao Hua itu? The film was translated and Apa mataku sudah narrated lamur? by M. Bukannya Leader. Xiao Hua sudah mati tenggelam? Gawat! Mata Tuan Ju sampai merah karena marah. Ini tandanya dia sudah mau membunuh. Bukan begitu, maksudku adalah Xiao Hua. Xiao Hua. Pak, membunuhnya saja terlalu mudah. Papa harus menyiksanya habis-habisan. Dia tak cuma menindihku, tapi juga menamparku. Lihat bekasnya. Hal itu tidak penting.
Kau bilang tadi dia menaiki tubuh priamu? Apa itu hanya sekadar katanya saja? Aduh, bukan Pak. Aku lihat sendiri kok. Kedua tangan dan kaki nenek sihir itu harus dipotong semuanya. Tuan Jiu, semua masalah ini berawal dariku. Tolong jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Kamu diam saja. Xiao Qian, detik ini akan kuhabisi nyawamu. Jangan bunuh dia. Gawat, Tuan Ju sepertinya sudah bertekad mau membunuh Tante. Tuan Ju, dia itu ibuku. Aku yang membawanya masuk. Ingin membunuh atau menyiksa? Lampiaskan padaku. Putriku, kenapa tanganmu gemetar begitu? Selalu, ini terakhir aku bereskan ulangmu. Cepat lari, nanti Saceng Bang bakarkan uang kertas. Biar aku... Zhao, kamu sudah membuat putriku menangis ketakutan. Bu, jangan cari masalah. Dia Raja Greater Bay Area. Jangan anggap dia bawahan. Urusan dewasa, anak kecil minggir. Duan Lang, coba lihat. Di sini ada banyak sekali anak-anak kecil. Tolong menyingkir dari jalan sekarang juga. Xiao Hua, bukannya dulu kamu bilang saat melihat surat wasiat Hou Chen untukku, kamu akan nekat terjun ke laut? Oh, aku baru ingat. Lihat nih, surat wasiat ini masih aku bawa terus sampai sekarang. Papaku paling jago pakai amplop buat naruh bubuk racun. Si nenek lampir ini tamat riwayatnya. Apa? Mah, cepetan berlutut minta ampun. Masa aku harus bilang kalau aku risih kamu nempel terus? Itu nggak penting lagi kan? Yang penting sekarang aku masih hidup. Emang nggak penting, tapi yang penting itu kenapa kamu sama berondong itu? Bukannya kamu bilang, aku ini pilihan nomor 1 di antara semua cadanganmu? Oh, aku benar-benar belum pernah melihat Papa Semarang ini seumur hidupku. Buka mata kalian lebar-lebar. Aku jamin nasib si nenek lampir ini bakal bikin kalian jantungan. Saya nggak bisa. Biarpun harus mati bareng, aku harus selamatin ibu angkatku. Apaan sih bilang aku sama Brondong? Jangan ngerusak reputasiku ya. Aku ini jomblo sekarang. Kalau begitu, berarti aku masih punya kesempatan untuk mencobanya lagi, kan? Ada apa sebenarnya sih? Bukan urusanmu. Lepasin tangannya. Pergilah sana. Jangan berani-berani deketin wanitaku. Mau aku habisin sekarang juga. Cewek. Kok bisa? Apa matamu buta ya? Kita berdua kalau berdiri bareng gini, kelihatan serasi banget kayak jodoh. Apa? Nggak kelihatan ya? Jangan dengerin dia ngaco. Aku sama Pak Chiao ini ya cuma hubungan dokter sama pasien lah. Dia ada sedikit gangguan mental dan aku kebetulan jago nanganinnya. Gangguan mental apa yang kau maksud? Itu bukan urusanmu. Dengar ya, kalau kau berani mendekati Xiao Hua lagi, aku tidak peduli lulus senang atau tidak. Aku akan membuatmu habis tak tersisa. Udah deh Pak Chiao, kumat lagi ya gatal-gatalnya. Oh, kena juga kau. Kalau kamu bilang begitu, ada benarnya juga ya. Sudah berapa lama ya kita tidak pernah bermain seperti itu lagi. Hehe. Ya udah, sini aku obatin. Bagus sekali. Sungguh bagus. Hong Luo, dengar. Belikan ayahmu cambuk kulit kualitas terbaik. Lakukanlah. Beli cambuk. Ayahku ingin memberi pelajaran keras pada nenek lampir itu. Dengan kekuatan Dewa Teluk, 1 cambukan cukup untuk mengoyak kulitnya. Nona Chiao, saya mohon ampuni mama saya. Mau kepalamu pecah, tetap tak akan ada gunanya. Halo, tempat pacuan kuda barat. Kirim cambuk kulit buat jinakin kuda. Sekarang juga, yang paling tebal dan paling kuat. Gawat, tamat kita. Mama sudah tua. Mana kuat pikulnya?
Buat apa kamu suruh Kiao Yulu beli cambuk? Aku peringatin ya, jangan berani sentuh dia atau aku bakal seret kamu ke neraka bareng aku. The film was translated and Ngebis narrated ancaman by ke M aku. Media. Kamu pikir kamu siapa? Sekali aku ngomong, aku bisa kubur kamu hidup-hidup sekarang juga. Aduh, udah deh Pak Chiao, sopan sedikit sama anak angkatku. Benda apa itu tadi? Jadi, dia ini anak angkatmu? Ya iyalah, sebenarnya apa sih yang sedang kamu pikirkan? Menurutmu, apa ada yang lebih bahaya daripada seorang anak angkat? Jangan lengah, dia hanya memanfaatkan status itu demi kepentingannya sendiri. Pikiranmu kotor banget sih. Mana mungkin gue punya niat macam-macam ke aku, ya kan? Sebenarnya aku... Aduh Xiaohua, kamu itu nggak sadar betapa menggodanya kamu buat anak-anak muda. Jangan lupa, anak angkatmu yang dulu, si brengsek Xiao Shuai itu, demi rebutin kamu dari aku, dia benar-benar memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Lalu, bagaimana dengan dirimu? Kamu ini... Ya mau gimana lagi? Kalau soal pesona, aku emang nggak bisa nahan-nahan. Oke, saya siap. Jadi, hari ini dia mati. Maksa banget mau belain si nenek lampir. Sekarang pasti dia gemetaran lihat papaku. Biar dia lihat sendiri nenek lampir ini dipermalukan habis-habisan. Biar besok-besok dia nurut sama aku. Nanti malam masih mau diobatin nggak? Aku pun mau. Kalau mau pulang sana, siapin bahan masakan yang bener, nanti aku ke sana. Baiklah. Aku akan memasak makananku sendiri. Pak, biar aku aja yang habisin orang-orang ini. Aku lagi emosi banget nih. Lihat aja nanti aku... Jangan begitu. Wah, sakit tahu. Emang beneran dewa teluk ya? Kamu? Ikut papa pulang sekarang. Ada satu hal penting yang harus segera kamu kerjakan sekarang. Joko gitu sih, tungguin. Dengar baik-baik. Xiao Yulu bersumpah, dalam 24 jam lagi, kalian semua akan masuk neraka, dan nenek lampir itu akan jadi mainan semua orang. Sumpah ini gagal, hidup lebih buruk dari maut. Tunggu. Aduh pak, sebenarnya ada apa sih? Perempuan tua itu genit sama cowok idamanku. Terus dia nampar aku The lagi. film was Masa dilepasin translated gitu and aja? narrated by M Media. Nona Xiao, ini cambuk Anda. Tuh lihat, cambuk yang kamu minta udah ada. Iya, ini cambuk buat jinakin kuda di seluruh wilayah Teluk. Nggak bakal ada yang lebih tebal dan kuat dari ini. Buruan pulang terus cambuk perempuan tua itu. Ya, sudahlah, ya. Aku coba tantangannya. Pak, udah bawa cambuk kok nggak pulang buat nyiksa orang. Aku buru-buru mau belanja, nanti malam aku mau masak sendiri buat tamu kehormatan. Kamu buruan pulang, beresin semua kamar sampai bersih, sana! Bikin emosi aja. Tamu kehormatan apaan sih? Sampai harus masak sendiri? Nggak mau bantuin balas dendam ya udah. Aku cari kakakku aja, Ci. Kau ini sebenarnya belum mati. Kamu hanya sedang berusaha menghindari papa. Makanya kamu pura-pura mati biar bisa kabur dari teluk. Lari ke ujung. Aku janji, kamu tetap satu-satunya wanita di hatiku. Aku yakin Tuhan akan pertemukan kita lagi nanti. Kak, aku benar-benar bingung harus bagaimana. Tadi ada seorang perempuan tua yang datang dan ingin merebut Gu Jingchuan dari sisiku. Dia bahkan dengan berani menampar wajahku. Aku merasa sangat sakit hati dan dipermalukan oleh tindakannya yang tidak sopan itu, Kak.
Lagi-lagi Gu Jingchuan di pikiranmu. Ternyata kamu sama bucinnya denganku ya. Tenang saja, kakak pasti bantu kamu. Makasih ya kak, emang cuma kakak yang sayang aku. Pak Gu, Xiao takkan lepas Mama. Tolong selamatkan. Selamatin siapa? Selamatkan Mama, ku mohon. Pak Gu harapan satu-satunya Mama. Segera minta tolong padanya. Gu Jingchuan. Aku Qiao Shuai. Bos grup finansial, Cing. Nikahi adikku hari ini. Atau kau akan menyesal selamanya. Siapa sih yang songong banget? Coba aku lihat. Enggak apa-apa. Xiao Shuai itu orang gila yang tidak punya hati. Jangan sampai ibu angkatku ikut terseret masalah. Berani kau matikan teleponku. Aku sedang menuju ke Teluk sekarang untuk perhitungan. Awas kau nanti. Kamu Tolong jagain mamamu dulu ya. Aku ada urusan yang mendadak. Gawat, Pak Gu kayaknya mau lepas tangan soal tante. Bahkan acara peluncuran game baru aja ditinggalin. Pak Gu kayaknya mau kabur nih. Aku juga ada urusan, jadi aku harus pergi sekarang ya. Ma, jangan pergi. Jangan bikin ulah. Capek beresin. Mama di sini juga cuma bikin ribet. Mending kita cari jalan sendiri aja. Si Xiao Yulu itu udah ngancam. Mau bikin mamamu jadi mainan orang banyak loh. Nggak bisa. Aku nggak tega lihat mamaku disiksa kayak gitu. Ayo, kita beli kado sekarang. Terus ke rumah keluarga Xiao buat minta maaf. Ayo, kita jalan. Kak Ipar, sudah lama tidak bertemu ya. Maaf membuat kalian menunggu lama. Aku sudah memilih 2 menu. Aku ke dapur dulu untuk memasaknya. Tidak perlu repot ya. Ya kami sudah selesai. Bereskan saja sisanya. Kami bukan pembantu. Jangan begitu. Kita ke sini mau minta tolong. Baik, Kak Ipar, biar aku yang bereskan. Biar aku saja yang pergi. Maaf ya sayang, si Watsu Meres terhina lagi. Bukan salahmu. Ibuku bikin masalah. Aku tak bisa angkat muka di depan mertua. Memang sudah sepantasnya hal ini terjadi padaku. Berhenti. Kamu belum makan. Kenapa malah mau bekerja? Masih saja kepikiran soal makan ya. Dasar kamu ragu. Sudah menyinggung keluarga Xiao. 10 nyawa pun tak cukup. Ibu mertua, tolong selamatkan ibuku. Anda adalah harapan terakhirnya. Memang benar juga, selain aku saja. Kalian tidak akan bisa berhubungan dengan orang penting. Tentu saja masalah keluarga Xiao ini masalah kecil bagiku. Lagi pula aku ini orang kepercayaan tuan muda tertua keluarga Xiao. Sudah aku bilang aku tidak apa-apa. Lagi pula, aku juga kenal baik dengan Xiao Shuai. Dulu dia selalu mengejar-ngejarku tanpa malu. Aku malas bertemu dengannya lagi. Bercanda macam apa ini? Untuk apa tuan muda Xiao mengejarmu? Mau sewa rumah? Aku tidak pernah bohong ya. Surat cinta dari Xiao Shuai untukku saja sudah bisa memenuhi satu rumah tipe 3 kamar. Sudahlah, Xia. Tuan muda Xiao menulis surat cinta untukmu. Mimpi apa kamu? Dengan tampang keriput sepertimu, pelayan keluarga Xiao pun tidak akan melirikmu. Tuan muda Xiao. Halo. Asisten, opportunity pilot to Greater Bay Area. Aku mencari beberapa lama. Bantu dengan hotel. Aduh, buat apa menginap di hotel? Tinggal di rumahku saja.
Menantu, siapkan kamar untuk Tuan Muda Ciao. Beliau segera datang. Karena ibumu bilang dia tidak apa-apa, bawa saja dia pergi supaya nanti tidak bikin malu di depan Tuan Muda Ciao dan mempermalukanku. Ibu mertua, Ah, ibu, coba lihat. Idola ibu, Chai Xiaokui, sekarang sedang melakukan siaran langsung. Coba kulihat. Halo sayang-sayangku semuanya, aku sudah datang. Ini dia Xiao Kui Kui, si kesayangan kalian. Bu, jangan cuma jaga gengsi, cepat minta tolong pada ibu mertuaku. Ya ampun. Ibu mertua, ibuku sudah tahu dia salah. Aduh, gawat. Besan, kenapa kamu masih kasih hadiah ke akun tiruan yang cuma numpang tenar dari artis begini? Artis aslinya itu namanya Chai siapa gitu Kun. Dia lagi konser keliling dunia. Kamu tahu apa? Xiao Kui kami jauh lebih tampan 10.000 kali lipat dari Chai siapa itu yang kamu bilang. Hadiah yang ku kasih ini juga tidak sia-sia. Kurang 100.000 lagi. Total hadiahku jadi 5 juta untuknya. Nanti aku akan bertemu langsung dan hidup bahagia bersamanya. Itu cuma modus penipuan. Lagi pula, selebgram mana setara artis? Pasti pakai filter kecantikan. Tanpa filter, mukanya mungkin berminyak kayak siluman babi. Ngomong apa sih? Kamu cuman iri aku dapat cowok ganteng. Sudahlah Bu, jangan kayak orang kalah terus menjelek-jelekan. Xiao Fang kelamaan sendiri, gampang ditipu pria brengsek. Harus aku yang turun tangan. Nak, berapa buat matiin filternya? Sebutkan saja. Bu, jangan ambil hati omongan mertuaku. Dia mungkin masih butuh bantuan ibu untuk selamat. Menyelamatkannya? Mimpi saja. Ibu mertuamu itu contoh orang yang tidak berguna tapi ambisius, tidak punya modal buat pacaran sama selebgram. Makanya bicara sinis padaku. Sekarang aku malas melihatmu. Suruh dia cepat pergi. Ibu mertua, tenangkan diri Anda. Ibuku cuma ibu-ibu desa, kurang pergaulan. Anggap saja omongannya itu cuma angin lalu. Lucu sekali. Aku ini tampan dari lahir. Memangnya perlu pakai filter? 1 juta. Jangan bikin malu. Uang segitu tidak ada artinya bagiku. 10 juta. 10 juta takkan memikat. Lagian aku sering melihat orang yang sok jagoan seperti kamu. Pasti suruh untuk transfer. Malah ujung-ujungnya banyak alasan. 100 juta. Kirim nomor rekeningmu. Semenit setelah uang masuk, matikan filternya atau kutarik lagi uangnya. Ada apa ini? Kenapa Xiao Kui tiba-tiba dipanggil oleh penyiar lain? Besan, aku sarankan kamu bersiap-siap. Selebgram ini sebentar lagi akan mematikan filternya. Xia Shenghua, apa kau tidak bisa berhenti? Hanya karena aku tidak mau membantu, kau malah menjelekan Xiao Kuiku. Apa kau ingin merusak hubungan kami? Aku cuma ingat kamu punya penyakit jantung, jadi ingin kamu siapkan obat jantungmu segera. Jangan ikut campur. Kalau berani jelekkan Xiao Kui lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Bu, jangan asal bicara. Selebgram jutaan pengikut, tak mungkin wajahnya seperti siluman babi. Aku niat baik, tak mau Besan terjebak terlalu dalam. Kalau dia jelek, Besan bisa kena serangan jantung. Mustahil, dia pakai filter. Selebgram ini kupilih sesuai kriteria ibu mertua. Kutanya lewat DM, kutawar 1 juta untuk matikan filter. Tapi jawabnya, tampan alami, tak butuh filter. Dengar, tidak Xia Shenghua. Jangan cuma iri karena tidak bisa dapat. Mungkin saja hal itu karena tawaran dari menantu pertama Anda terasa terlalu rendah. 1 juta dibilang sedikit, sombong sekali Tante Xia.
Sudahlah, Bu. Jangan bikin malu. Jaga wibawaku di depan mertua. Kebenaran hanya segelintir yang tahu. 1 menit hampir habis. Sudahlah, anak kedua, kalian sekeluarga cepat pergi. Sebentar lagi Tuan Muda Xiao datang. Kalau ibu mertuamu bicara sembarangan dan menyinggung Tuan Muda Xiao, bagaimana jadinya? 3 buah. Stop menghitung. Xiao Kuiku sudah siaran. Diamlah. Halo, kalian semuanya. 2 saja. 1 buah. Apakah masakanmu sudah selesai? Kenapa Xiao Kui kita ini masih terlihat sangat tampan sekali ya? Sini, aku beri ciuman dulu. Terima kasih banyak ya Kak Huo karena sudah memberikan ciuman yang begitu besar untukku. Sekarang, aku akan menunjukkan perubahan ekspresi wajahku khusus untuk Kak Huo. Lihat. Kak Huo, aku kangen. Sebenarnya dari mana asal si Zhu Gangli ini? Oh, Mama. Ada apa dengan hal ini? Mama, tolong segera ambilkan obatnya sekarang juga. Kan sudah kubilang siapkan obatnya dulu. Nggak mungkin. Masa Xiao Kui jadi si Zhu Gangli yang berminyak begini? Risiko selebgram itu besar. Hati-hati kalau pacaran online. Xia Junhua. Xia Junhua, jangan senang di atas penderitaanku ya. Paling banter aku ganti cowok lain. Tapi jangan harap aku bakal bujuk Xiao Qiao buat lepasin kamu. Ibu mertua, jangan marah ya. Aduh, Ma, cepat minta maaf sama mertuaku. Dan kamu, lain kali buka matamu lebar-lebar. Jangan kasih aku cowok kayak Zhu Gangli begini. Cepat telepon, aku mau penipu yang sudah peras aku 5 juta ini masuk penjara. Iya, aku bakal urus si Zhu Gangli itu sekarang. Janji lain kali nggak bakal salah lagi. Besan, kalau kamu beneran mau cari pasangan, aku bisa kenalin yang beneran loh. Aku nggak level sama kakek-kakek penari di taman yang kamu kenal itu. Wah, aku ngerti kamu sukanya cowok cantik kan. Aku lihat grup cowok yang lagi terima penghargaan ini lumayan juga. Gimana kalau aku panggil semuanya buat kamu pilih? Jangan sok jagoan deh kamu di depan saya. Mereka itu boyband yang paling fenomenal dan hits di abad ini. Asal kamu tahu saja ya, tiket konser mereka itu laku keras sampai miliaran rupiah. Bahkan 1 member saja tidak akan mungkin bisa kamu sewa pakai uang. Kamu tadi bilang mau panggil mereka satu grup. Itu sih cuma mimpi di siang bolong. Fang, tenang. Aku kenal orang hiburan. Sekali telepon pasti datang. Aduh, Mama kan cuma ibu kos. Mana punya koneksi hiburan? Biarin dia telepon, aku mau lihat dia mempermalukan diri. Halo, anak angkatku. Apa kamu tahu boyband bernama Century Handsome? Tentu saja kenal. Mereka adalah grup artis di bawah naunganku. Jangan-jangan Mama suka mereka ya? Mereka nggak seganteng aku loh. Gak lah, mana ada yang seganteng kamu. Lucu banget sih, anak angkat ibu kos paling kalau bukan penipu obat kuat ya agen properti. Masa bisa lebih ganteng dari boyband? Jangan asal ngomong deh. Ini besanku, sudah menjanda 20 tahun. Lagi haus perhatian dan pusing gara-gara selebgram. Jadi, aku mau boyband Century Handsome itu datang hari ini buat kencan buta sama dia. Kalau satu saja member Century Handsome datang hari ini, aku bakal minum 10 botol arak putih di tempat buat minta maaf sama kamu. Baik, aku akan segera bawa mereka semua ke sana sekarang. Kamu harus dilatih dengan benar ya. Nanti pas masuk panggil Kak Huo. Dan harus bersikap lebih agresif. Tenang saja, aku bakal kasih tahu anak-anak itu. Siapa yang bisa bikin Kak Huo seneng bakal aku orbitin ke dunia film. Mereka pasti semangat banget. Takut mereka agresif. Jadi
Jangan remehkan wanita parubaya yang sudah jomblo 20 tahun. Satu boyband pun mungkin belum cukup. Pokoknya cepatlah ke sini. Sebagai manajer emas grup Yinwang, posisi saya strategis dan berpengaruh di industri hiburan yang kompetitif. Bahkan kalau aku ingin bertemu dengan Century Handsome, aku harus membuat janji temu 3 tahun sebelumnya. Kamu itu kan cuma ibu kos, bagaimana mungkin posisimu di dunia hiburan bisa lebih tinggi dariku? Wah, kalau begitu, anak angkat besan kita ternyata lebih hebat dari anak sulungku. Ngomong-ngomong, siapa namanya? Tuan Gu Jingcue. Loh, kok bisa? Gu Jingchuan, aktor film paling fotogenik di dunia selama 7 tahun berturut-turut, Gu Jingchuan. Aku cuma lihat tampang Xiao Gu lumayan. Makanya aku angkat jadi anak buat cuci mata. Biar kalau sudah tua nggak kayak ibumu yang seleranya rendah banget. Jangan mimpi deh, Gu Jingchuan itu satu-satunya aktor peraih Grand Slam dalam sejarah. Dia itu bintang internasional, mana mungkin mau jadi anak angkat orang kampung kayak kamu? Lihat, kami sebenarnya punya foto bareng kok. Kenapa si Gu Jingchuan itu malah berdiri tegak di atas pangkuanmu seperti itu? Ini pasti hasil editan. Kalau ternyata bukan editan, aku rela cungkil mataku sendiri. Xia Chunhua sudah tua tapi masih tak tahu malu. Berani-beraninya pakai foto editan hanya untuk pamer? Apa kamu tidak tahu kalau bos anak keduaku itu adalah Gu Jingchuan? Ma, percayalah, foto itu benar-benar asli. Tidak ada rekayasa. Apa mana mungkin Gu Jingchuan selera sama emak-emak kampung kayak kamu? Emang gak selera, tapi Pak Gu mau pakai ibu mertuaku buat manas-manasin nona besar. Tuh kan, sudah kuduga. Ternyata itu semua cuma dijadikan tameng. Gak usah cungkil mata deh. Tapi lain kali jangan sok tahu. Editan atau bukan, itu cuma profesional yang bisa nilai. Mending kamu yang sok jago nyinggung keluarga Chiao, sekarang malah minta tolong mama buat selamatkan nyawamu. Aduh, ngapain sih dianggap serius? Dia bilang mau panggil Century Handsome. Tapi mereka kan masih tampil di TV? Oh iya, kenapa juga aku harus menanggapi ini dengan serius? Omongannya saja penuh dengan kejanggalan. Lihat itu, sedang siaran langsung di televisi. Katanya mereka mau dipanggil. Lalu kenapa mereka masih saja tampil di atas panggung? Maaf para penonton, sekarang ada orang yang lebih butuh kami. Kak Huo, kami datang. Ini mana mungkin? Apa Century Handsome beneran dipanggil sama mamanya Shinlan? Tentu saja nggak mungkin. Apalagi Kapten Century Handsome, Han Liu, dia itu terkenal sombong dan berkelas. Dulu ada wanita kaya mau bayar 100 juta buat makan bareng saja dia nggak mau. Itu karena dia punya harga diri dan prinsip. Iya, aku juga dengar Han Liu ini orangnya ambisius. Dia nggak mau cuma jadi idola. Dia mau masuk dunia acting. Jadi dia jaga banget reputasinya. Bukan orang sembarangan. Xia Chunhua, beraninya kau kerjai aku. Buatku senang percuma. Tunggu saja, keluarga Chiao menghabisimu. Kalian nggak ngerti, makin jaim orangnya. Kalau sudah lepas kendali malah makin gila. Ma, jangan ladenin badut kayak dia. Kalau mama mau cowok ganteng, anakmu ini bisa kenalin. Aku juga punya posisi di dunia hiburan. Coba lihat itu. Wah, kok banyak cowok ganteng. Kok banyak banget cowok ganteng? Astaga, ini Century Handsome, boyband nomor 1 yang lagi viral sedunia? Permisi, apakah benar ini adalah kediaman milik Kak Hu?
Ya ampun, cowok semenarik ini, sesempurna Han Liu. Bakal jatuh ke tangan siapa ya? Siapa sih cewek beruntung itu? Kap, tolong. Kamu benar-benar nekat ya tidak pakai pakaian dalam. Tahu apa kamu? Aku rela berkorban demi seni. Kalau bisa bikin dia senang, aku bisa langsung masuk dunia film. Biarkan kesempatan yang satu ini menjadi milik saya seorang saja. Persahabatan tim kita ini rasanya sudah benar-benar hancur. Demi bisa mendapatkan hati Kak Huo, mari kita berjuang dengan cara kita masing-masing saja. Tak usah dikenalin lagi, 4 saja cukup. Jangan nafsu, nanti badan tak kuat kalau kebanyakan. Aduh Ma, sebenarnya apa sih yang Mama maksudkan itu? Sudah turun dari mobil, sebentar lagi ketuk pintu. Loh, kok bisa ya? Anak kedua, apa menurutmu sudah saatnya kamu membawa mertuamu ke rumah sakit jiwa? Halusinasi itu adalah sebuah penyakit dan memang harus segera diobati. Siapa sih? Sudah malam begini masih ketuk pintu. Yang jelas, gak mungkin Century Handsome. Jangan-jangan Tuan Muda Kiao yang datang? Pasti Tuan Muda Chow. Tunggu ya. Anak kedua, sebaiknya kamu bawa mertuamu bersembunyi dulu karena kalau sampai Tuan Muda Chow melihat kalian bisa gawat urusannya nanti. Ma, ayo. Ayo. Century Handsome, bagaimana mungkin itu terjadi? Ganteng sekali dia. Gimana menurutmu? Pesan, wajahnya memuaskan kan? Wah, Anda pasti Kak Huo, ya? Saya Han Liu, Captain Century Handsome. Memangnya ada apa dengan Kapten? Lagi pula, akulah yang paling tampan di dalam The grup film ini. was translated Kak Huo, and coba lihat aku sebentar. narrated by Lihatlah M aku. Media. Akulah penari yang paling hebat di grup ini. Aku tuh ya, bukan dia orangnya, melainkan aku. Akulah Kak Huo kalian. Ayo silakan masuk. Orang ini pasti palsu, kan? Han Liu itu terkenal sangat dingin dan dia punya tanda lahir bulan sabit di perutnya. Sedangkan si palsu ini mana mungkin punya Asalkan kakak merasa senang saat melihatnya. Aduh, Besan. Jangan lupa tujuan utamanya. Kamu itu lagi kencan buta. Ya, akan kubuktikan kemampuanku sekarang. Ku minum sekali tegak, lalu aku minta tambah. Suasananya terasa. Ayo, silakan dimakan. Ma, bukankah itu arak putih? Halo, kakakku. Minggir, anak durhaka. Masih kuat sebotol lagi. Mau habisin sekotak ini. Benar-benar hebat. Minuman keras itu bahan bakar wanita. Habis minum sebanyak ini, anak-anak muda ini bakal menderita nanti. Bukan gitu, Ma. Gimana caranya Mama bisa panggil Century Handsome? Aku minta Shobu yang panggilin. Oh, sekarang aku jadi paham. Pak Gu itu memang tipe orang yang selalu membalas budi. Dia sudah menggunakan Mama untuk menyindir Nona Kiao. Dan sekarang dia memanggil Century Handsome untuk membalas budi itu kepadanya. Mertua sial. Habis balas budi, berarti Pak Gu nggak bakal peduli lagi sama dia. Bukan nggak mau peduli, tapi nggak berani. Keluarga Chiao itu penguasa di daerah Teluk. Pak Gu juga pasti takut. Terus gimana dong? Tenang dulu. Mamaku itu orang kepercayaan Tuan Muda Kiao. Nanti kalau dia datang, aku bakal minta dia bantu bicara baik-baik. Mama sudah mabuk berat seperti ini, jadi jangan berharap apa-apa lagi deh. Lagi pula, Tuan Muda Kiao itu kan terkenal sangat menyayangi adiknya. Jadi kalau dia sampai melihat mertuamu, dia pasti akan langsung menghabisinya tanpa ampun. Chow Shui itu emang orangnya gigih banget. Sekarang Fang Fang sudah dapat pasangan, nggak perlu cari masalah lagi sama dia. Aduh, Ma. Ngapain masih banyak omong? Ayo kita kabur. Benar, benar. Chiao, menghela napas. Chiao!
The film was translated and Aduh, narrated by Tuan Muda Anthony Xiao, Anda sudah datang. Saya Huo Shan, anak sulung Huo Fenfang. Suatu kehormatan bisa bertemu Anda. Anda mengenalinya? Dialah wanita tua yang sudah nyinggung Nona Kiao. Gak usah sungkan. Silakan lampiaskan kemarahan Nona Kiao padanya. Gak usah pedulin muka keluarga Huo kami. Aduh! Tuan Xiao, ulah nenek nekat ini. Sama sekali tak ada hubungannya dengan kami. Kalian berdua ini sebenarnya sedang ingin cari mati ya? Ampun, Tuan Muda Kiao. Mohon jangan. Kak Hua sebenarnya mau pergi kemana sih? Apa kita ini sebenarnya sudah pernah saling kenal ya? Mama, sebenarnya ada apa? Tolong ceritakan saja padaku. Kali ini beneran harus kamu yang selamatin aku. Jangan sampai dia nempel terus. Siapa yang ngerti sih? Ya Tuhan, anak ini bahkan nungguin di depan pintu pas aku ke toilet gak punya batasan banget. Beneran gak tahan deh. Gak mungkin kan, Ma? Kapan Mama cari masalah sama Tuan Muda Xiao? Sial banget deh aku punya mama kayak Mama. Aduh. Apakah kamu sudah benar-benar lupa malam di tepi danau Daming itu? Apa jangan-jangan Mama sebenarnya sudah memakan dia? Kali ini Mama beneran tamat. Lepaskan tangan kotormu itu. Pergilah menjauh dari sini. Dengar dari dia, tapi kamu tidak dengar, ya? Ternyata itu benar, Gu Jingchuan. Mertua anak kedua itu memang benar adalah ibu angkat Gu Jingchuan. Tapi kok aku ngerasa Gu Jingchuan kayak lagi cemburu ya? Bau cemburunya sampai kecium di udara. Jangan mentang-mentang aku lagi suka kamu. Kamu jadi berani ya? Berani sentuh wanitaku. Aku patahin tangan dan kakimu. Coba saja sentuh dia, aku jamin kamu bakal menyesal. Ngemis-ngemis ancaman. Emangnya kamu siapa di mata kami para kapitalis kamu itu? Cuma aktor sampah kelas rendah. Aku gak cuma bakal sentuh dia, aku juga bakal cium dia ala Prancis. Kamu ini, aduh ampun. Ini setruman ala Prancis. Kalau genit lagi, ku buat kau telanjang di depan umum dan hancurkan reputasimu. Tuan Gu Qingchuan. Aku takkan biarkan kau pergi dariku. Oh, jadi begitu. Ikut aku, ada yang mau aku omongin. Hah? Tunggu sebentar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Aduh, memangnya hal apa sih yang harus dibicarakan sampai harus ke tempat sepi? Terlalu ramai, aku tak bisa bicara. Sebenarnya, Tunggu sebentar ya, anakku sedang telepon. Dan si kecil itu. Halo Ma, pihak investor sudah desak terus. Besok filmnya harus mulai syuting. Mama tolong tanyain Pak Gu, beneran bisa main gak? Xiaogu, besok kamu ada waktu buat syuting kan? ada. Gak masalah, aku sama Xiaogu besok bakal datang tepat waktu. Apa hubungannya sama Mama? Aku yang jadi pemeran utamanya dong. Cuy, jadi pemeran utama apa? Mama tahu nggak aku mau syuting film apa? Itu film produksi besar CEO George. Bakal tayang di luar negeri loh. Jangan remehkan orang ya, akting mamamu ini nggak jelek-jelek amat kok. Sudahlah Ma, jangan kacau. Kasih Pak Gu teleponnya, aku mau bicara. Alan kecil mau bicara. Saya Gu Jingchuan. Pak Gu, saya tahu ini lancang, tapi saya beneran berharap Anda bisa tunda pensiun dan bantu saya main satu film lagi. Boleh, makin cepat makin baik. Baguslah, kalau gitu saya kirim beberapa foto, Anda pilih saja pemeran utamanya. Nggak usah deh. Aku sebenarnya sudah punya pilihan. Dan orang itu haruslah dia. Pak Gu itu terkenal pilih-pilih banget soal karya. Pemeran utama pilihannya pasti aktor yang hebat banget.
The film was translated Pemeran utama and film narrated terakhirku by harus kamu. Amelia. Wah, kamu memang pintar sekali dalam memilih ya. Hehe. Besok aku harus memakai kemampuan aktingku untuk menampar wajah anak nakal itu. Hehe. Siapa lagi yang mau ngerjain aku? Cii! Pokoknya asal kamu bisa terima, aku nggak masalah. Saya tahu Pak Gu biasanya nggak mau adegan ciuman. Apa ciuman basah ala Perancis di awal naskah perlu dihapus? Nggak usah, lagian ini film terakhirku. Aku rela berkorban demi sini. Karena Pak Gu totalitas banget. Gimana kalau ditambahin si cewek punya kebiasaan tidur telanjang? Kalau diubah begitu, temponya jadi makin cepat. The film Sayang, was kamu emang translated sutradara and jenius. narrated Film by ini pasti Amelia. bikin kamu langsung terkenal. Biasa, jangan lebay. Pak Gu, apa ini bisa diterima? Tentu bisa. Kelihatannya Pak Gu tertarik sama pemeran utamanya. Sebenarnya dia siapa sih? Jalanan macet, maaf ya bikin kalian nunggu lama. Ma, kenapa Mama datang ke sini, Ma? Mama mau jadi pemeran utamanya. Cepat pulang. Pemeran utama, si Pak Gu, segera tiba. Ma, pulang dulu ya. Nanti kalau teman saya mulai syuting, saya pasti kenalin Mama buat jadi figuran. Dia pemeran utama yang aku undang. Apa gerangan? Apa kamu ini gimana sih? Kenapa Mama nggak boleh jadi pemeran utama? Pokoknya nggak boleh. Film ini nggak cocok buat Mama. Apanya yang nggak cocok? Pengalaman Mama sudah makan asam garam, jam terbang. Mama sudah sangat banyak. Adegan seperti apa sih yang tidak bisa Mama perankan? Yang dimaksud oleh sutradara Kin, adegan itu dirasa kurang pantas. Nggak mungkin berlebihan. Mama yang besarin anak ini. Waktu sekolah aja, lihat adegan ciuman, mukanya langsung merah padam. Pikirannya polos banget. Nggak mungkin bikin adegan berani. Benar juga ya, kalau dipikir-pikir orang tua takkan pernah tahu sifat asli anak mereka sendiri, ya kan? Ma, udah, jangan ngomong lagi. Mana naskahnya? Sini, Mama mau akting sama Gu di depan umum. Biar Mama buktikan. Jangan harap. Mereka semua teman kuliahku. Mama mau bikin aku malu setengah mati. Akting Mama bagus kok, nggak bakal bikin kamu malu. Jadi yang ini ya. CEO dingin mencintaiku 20 kali sehari. Kenapa dibaca keras-keras sih? Emang kenapa? Ini kan cuma drama romantis biasa. Ini romantis yang Anda pikirkan. Ini buat tayang di luar negeri. Aduh, pokoknya Mama nggak boleh main. Jangan remehin orang ya. Kasih naskahnya, Mama tunjukin. Sini kasih Mama. Berani sekali kamu ya, jangan mimpi deh. Nona Xiao, ya? Kenapa Anda kesini? Tentu saja buat jadi pemeran utamanya Jing Chuan. Pemeran utamanya sudah diputuskan, yaitu saya. Ngaca dong, lihat tampangmu kayak gimana. Gu Jing Chuan itu punya nama di dunia internasional, mana mungkin main drama romantis sama emak-emak kayak kamu. Sini, coba tolong berikan naskah tersebut kepadaku. Kamu ini gimana sih? Malah kasih orang luar jadi pemeran utama, bukannya ibu sendiri. Siapapun lebih cocok daripada Mama. Mama pikir Pak Gu beneran mau Mama yang main. Dia jelas-jelas cuma manfaatin Mama. Jangan mimpi, dasar nenek lampir. Kamu itu cuma tameng yang dipakai Gu Jing Chuan buat bikin aku kesel. Kalau dia beneran main drama romantis sama kamu, aku bisa muntah. Bercanda ya, Gu Jing Chuan itu pengen banget akting jadi pacarku. Berani taruhan nggak? Oke. Siapa yang kalah harus nungging kayak anjing pas lagi pipis. Gu Jing Chuan, katakan padaku, pilih aku atau nenek lampir itu jadi pemeran utama. Aduh, Ma. Cepetan minta maaf sama Nona Kiao. Jangan taruhan begini. Nggak perlu mikir juga tahu, pemeran utamanya pasti aku. Minggir sana, ya. Pemeran utamanya cuma kamu. Ketemu saingannya, malah kalah sama emak-emak.
Gu Jingchuan. Gila ya, film ini tayang di bioskop. Jangan kayak anak kecil cuma buat bikin aku kesel. Nenek lampir mana bisa jadi pemeran utama? Pemeran utamanya haruslah dia. Kalau sampai diganti orang lain, aku tidak mau syuting. Lihat cerita apa yang dia mainkan. Kamu beneran mau main adegan seberani ini sama dia? Saya会写武术。你ada cerita harus kita berikan totalitas misalnya. Nona Chiao, kamu oke? Nona Chiao. Ayo kita segera berangkat cepatlah. Sebenarnya ceritanya kayak gimana sih? Sampai bikin anak itu muntah darah? Aduh, jangan sampai dibuka. Lan, Mama benar-benar tidak menyangka kalau kamu ternyata bisa menjadi orang yang seperti ini. Cukup, Ma. Mama sadar gak masalah yang Mama buat? Nona Chiao muntah darah. Gara-gara Mama, ayah dan kakaknya takkan tinggal diam. Kalau dia sampai mati, keluarga Chiao pasti bakal nuntut habis-habisan. Aku bawa dia ke rumah sakit dulu ya. Berarti filmnya nggak jadi syuting. Syuting apaan? Mama cuma tahu bikin repot aja. Kayaknya Mama emang harus dicariin pasangan biar ada yang ngatur. Selamat datang di acara Kencan Kelas atas Ibu Janda Jatuh Cinta Lagi. Tamu pria di episode kali ini terdiri dari bintang besar dengan jutaan pengikut di media sosial. Di saat yang sama, tim produksi juga mengundang dua ibu janda untuk mencari cinta di panggung yang sama. Mari kita sambut tamu wanita nomor 1 kita. Ya ampun, bukankah itu Xiao Hongshuan? Ratu bisnis dari Greater Bay Area. Kekayaannya miliaran. Aku tahu kalian semua bintang besar, tapi ibuku beda. Sama janda-janda itu, mereka itu ibu rumah tangga, nggak berguna yang dibuang suaminya. Tapi ibuku wanita karir yang sukses, teladan buat semua wanita. Bu Xiao itu memang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan para wanita di luar sana. Selanjutnya, mari kita panggil tamu wanita nomor 2. MC, nomor 2 mungkin tak tahu aku bisa ikut. Sekarang aku di sini. Orang ini kayak pernah lihat ya? Dia itu minder, makanya mengundurkan diri. Lanjutin aja ke proses berikutnya. Baik. Kenapa buru-buru sekali? Ini aku sudah sampai. Oh ya benar. Oh dasar emak-emak macan. Ngapain sih emak-emak model begitu datang ke sini? Bikin malu saja. Tim produksinya ini bagaimana sih? Iya, saya tidak tahu. Nona Chiao, kok Anda sudah keluar dari rumah sakit secepat ini? Kalian semua harus mati hari ini. Nah, mereka berdua ada masalah sama kamu. Ma, wanita tua ini punya hubungan gelap sama tunanganku, Gu Jingchuan. Kok tunangan lagi? Pak Gu kan nggak pernah bilang mau nikah. Diam kamu. Kamu itu cuma tameng yang dipakai Gu Jingchuan buat bikin aku kesel. Kamu sudah nggak ada gunanya lagi. Kalaupun aku bikin kamu mati, dia nggak bakal peduli. Aku Xiao Hongshuan. Hidupku impian yang tak berani dibayangkan wanita biasa. Tiap hari ku bangun di villa mewah ini. Mewah banget ya. Bukankah itu kompleks nomor 1? Kawasan villa elit di Greater Bay Area. Katanya punya uang pun belum tentu bisa beli. Bisa tinggal di sana itu simbol status.
Wah, hebat sekali kamu ini. Aduh, pantas saja Mama merasa ada sesuatu yang terlupakan. Ternyata ini rumah nomor 77 di kompleks nomor 1. Masa sewanya sudah habis, waktunya bayar uang sewa. Keluar. Wah, sombong banget ngomongnya. Orang yang nggak tahu pasti ngira kamu pemilik vilanya. Nenek lampir, aku saranin kamu pakai kacamata plus deh. Rumah ibuku ini kompleks nomor 1 yang jadi rebutan banyak orang penting. Nggak gitu. Kalau kamu nggak perpanjang sewa, aku bakal suruh orang buat kosongin rumahnya. Aku dengar penyewa rumah nomor 77 ini sampai habisin tabungan seumur hidupnya cuma buat biaya renovasi sama beli furnitur. Aneh sekali, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui tentang hal ini? Aduh, Ma, sudah deh. Di video itu jelas-jelas villa, bukan 2 rumah susun jatah gusuran Mama itu. Ternyata yang mendadak kaya hanya karena uang gusuran itu hanyalah ibu kos kita. Di kalangan kelas atas, pamer rumah hasil gusuran itu justru dianggap sangat memalukan. Kamu yakin nggak mau bayar sewa? Cuma berani ngomong doang. Kalau mampu, kosongin aja rumahnya. Siapa juga yang ngelarang? Halo, rumah nomor 77 di kompleks nomor 1 itu penyewanya nunggak bayar. Tolong kosongin vilanya sekarang, sisain temboknya aja, jangan ada yang ditinggalin. Sudah bualnya. Kalau sudah, lanjutin lihat video profilku. Hal-hal yang bakal bikin kamu iri masih banyak di belakang. Perhiasan adalah wajah kedua bagi wanita. Lihat deh, Bu Xiao aja sampai hati-hati banget, pasti barang berharga. Ya ampun, patung Buddha emas. Apa ini? Air mata Duchess. Ini air mata Duchess. Barang begini mah, dulu dikasih maksa pun aku nggak mau. Kenapa orang sekarang lupa diri? Seenaknya bicara di tempat ini. Ma, jangan ngaco deh. Air mata Duchess itu cincin berlian kelas. Atas buatan ratu perhiasan generasi ke-99, harga pasarnya 100 juta yuan, mana mungkin dikasih maksa ke Mama? Memangnya kenapa sih? Coba lihat deh berlian itu. Kecil dan kusam sekali. Untuk apa aku harus mengambilnya? Uangnya nggak pakai mikir. Kalau emang bener, kenapa ratu perhiasan nggak kasih air mata permaisuri aja sekalian? Barang itu ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Bahkan kilaunya ratusan kali lipat lebih terang. Percuma, dia takkan paham. Air mata permaisuri tak dijual bebas. Bahannya mutiara malam dan berlian pink Afrika. Biayanya saja miliaran. Kolektor dunia tawar 10 miliar pun gagal. Siapa bilang aku nggak mau? Jang kecil buat air mata permaisuri. Karena aku tak suka air mata Duchess. Aku sungkan menolak niatnya. Kalau kamu punya air mata permaisuri, aku makan mikrofon ini sekarang. Sudahlah, nak. Jangan selevel sama dia. Kalau mampu, putar dong video profilmu. Biar kita semua lihat. Orang kaya yang dideketin ratu perhiasan itu tinggal di rumah mewah. Kayak gimana? Masih aja bahas air mata permaisuri yang didesain buat ratu. Lucu banget. Halo semuanya, perkenalkan saya Sha Chunhua. Wah, nggak nyangka ya si orang kaya ini tinggal di gubuk tua begini. Ruang tamunya aja nggak lebih gede dari kamar mandi gue. Dapurnya malah lebih kecil dari kandang anjing gue. Pantas saja, ratu perhiasan itu rela bersusah payah demi menjilatmu. Anak gue nih maksa banget pengen gue pamer kelebihan. Gue pikir-pikir mending pamer keahlian masak aja deh. Mana alat masaknya? Yo, wanita yang kompeten itu pamer kekayaan. Cuman ibu rumah tangga nggak berguna yang pamer keahlian masak. Cih, konyol banget. Oh iya, ada di lemari. The film was translated and narrated by M Media. Ada cahaya merahnya. Air mata permaisuri. Mana mungkin? Satu lemari penuh air mata permaisuri. Apa-apaan ini? Kayaknya punya uang pun tak apa. Kilau berliannya pas. Nggak perlu gelap, ambil alat masak. Masa iya ditaruh di sini sih? Air mata permaisuri cuma buat lampu? Ini sih namanya buang-buang barang berharga. Bukannya emang buat penerangan ya? Masa batu-batu nggak berguna ini mau gue anggap harta karun, terus gue kunci di kotak? Dasar kampungan, berani-beraninya lo ngecek gue?
Aduh, Ma, nggak usah diladenin. Berlian palsu yang dia pamerin itu kelihatan banget dari plastik murah. Ya jelas nggak perlu dikunci. Bener juga, air mata Duchess punyaku ini pemberian mantan suamiku, Xiao Shuji. Pasti asli dong. Paman kan ketua geng naga hitam. Barang yang dia kasih pasti asli. Kita masak sayap ayam saus wine aja ya. Iris-iris dulu sayap ayamnya. Loh, bukannya ini pedang naga hitam, simbol legendaris ketua geng kita. Kok malah berubah jadi pisau dapur nenek? Sang pisau naga. Ma, sebenarnya ada apa di sini? Tajam banget ya. Dipaksa pemuja gue. Karena tajam, ya gue jadiin pisau dapur. Cukup, makin lama makin ngaco aja bualannya. Kok megang pedang naga hitam itu bisa perintahin jutaan anggota geng naga hitam? Si Ciao nggak mungkin kasih barang itu ke siapapun, apalagi ke orang tua kampungan kayak lo. Langkah terakhir buat sayap ayam saus wine ini harus direbus pakai 1 botol penuh wine selama setengah jam. Lafitte, 82 yang mahal. Malah buat masak sayap ayam. Sebenarnya siapa sih wanita ini? Air mata permaisuri buat lampu, simbol ketua geng naga hitam buat potong sayur, terus Lafitte 82 yang langka buat masak ayam. Ini bener-bener gila. Pasti palsu kan? Gua nggak percaya, nggak mungkin. Gua pasti lagi mimpi. Lu tuh sebenarnya lagi mimpi. Nggak masuk akal. Cukup, diam semuanya. Lihat baju murahnya, tak sampai 100.000. Apa dia terlihat orang penting? Jangan tarik-tarik baju gua dong. Bocah ingusan kayak lu tahu apa? Ini tuh seragam wajib ibu kos di Greater Bay Area. Kalau gue berdiri di komplek pakai baju ini, penyewa langsung tahu siapa gue. Jadi ternyata lu cuma ibu kos di sini. Tadi siapa yang sesumbar mau kosongkan villa nomor 1 gue? Sudah lewat setengah jam loh. Kok belum ada kabar? Cih, payah banget. Nyonya, karena Anda menunggak sewa di 77 unit villa nomor 1, kami sudah masuk paksa dan mengosongkan semua barang di dalamnya untuk dibuang ke tempat sampah. Tolong bayar biaya pembersihan 10 juta rupiah dalam 3 hari, atau kami akan bawa masalah ini ke pengadilan. Apa? Maksud gue, lu ini... Mah, coba lihat ini. Mustahil. Rasanya kalau dia itu benar-benar pemilik villa ini. Pasti bohong. 1 lemari air mata permaisuri itu harganya udah nggak masuk akal. Kalau nggak percaya, cek aja si ratu perhiasan itu. Bener nggak dia pernah lihat air mata permaisuri sebanyak itu? Dari mana dia dapat? Wah, gila banget. Tunggu, bukannya ini Jiang Lai? Si ratu perhiasan itu sumpah. Kamu benar kenalin sekali. dia Memang tadi. benar dia adalah orangnya. Tidak salah lagi. Sudah pasti itu memang benar Jiang Lai. Gue lagi rekam video nih. Jangan masuk frame dong. Bukan gitu. Lo lagi mikirin duit apa sih? Gue lihat aktor terkenal Gu Jingchuan kayaknya naksir lo deh. Aku terkenal sih. Naksir apanya? Nggak ada. Itu cuma kalangan saja. Video AI ini bagus banget ya, hampir kelihatan asli. Tapi kalau mau bohong ya kira-kira dong. Masa sampai bilang aktor Gu Jingchuan naksir loh. Orang waras mana yang bakal percaya? Gu Jingchuan itu satu-satunya aktor peraih Grand Slam di dunia. Fansnya aja miliaran. Mana mungkin dia suka sama orang kampungan kayak gini? Gue nggak bilang dia suka sama gue. Sekarang kamu tidak bisa lagi mengelak atau memutarbalikkan fakta, kan? Dasar badut yang tidak tahu malu. Lebih baik kamu pergi sekarang. Coba cari kakek-kakek umur 80-an yang udah nggak bisa ngapa-ngapain dan butuh pembantu. Siapa tahu lu keterima. Memang benar, memang begitu kan? Kok lo bisa dapat aktor, tapi gue harus dapat kakek-kakek 80 tahun? Lu nggak selevel sama Bos Xiao. Orang lain kalau keluar pakai sepatu hak tinggi, lo malah pakai sepatu butut. Mending balik ke kampung aja sana pakai sepatu butut lo. Aduh, dia deh. Siapa yang lempar gue? Keluar lo. Aduh.
suka banget bedain orang dari sepatunya. Menurut lo, gue ini level berapa ya? Ya ampun, bukankah ini adalah aktor yang bernama Gu Jingchuan? Ngapain Pak Gu kesini? Apa mau cari nyokap gue? Dasar bego, si Gu pasti tahu anak gue udah keluar dari rumah sakit, makanya dia kesini. Baru tahu rasanya khawatir saat aku di RS, jangan kekanak-kanakan. Pakai cewek lain demi cemburu. Khawatir? Kayaknya kalian berdua ini kena waham ya. Sakit belum sembuh, kok udah maksa keluar? Maksud lu apa? Gue kesini buat dia. Apa? Kamu serius? Cepetan bilang, cukup. Lu pikir nggak ada cowok yang mau sama gue? Lo, sini, coba mendekatlah sedikit. Gue izinkan lo untuk jadi pacar gue deh. Nona Chow, mohon. Sampai ke 18 kali. Atas dasar apa itu? Siapapun yang berani sentuh dia, bakal gue habisin. Mau nakutin siapa? Lo itu cuman aktor. Bokap gue itu pemegang kekuasaan di geng naga hitam. Hari ini bakal gue hancurin muka lo. Dasar perempuan kasar. Nggak usah peduliin Gu Jingchuan. Bela anak gue, nanti Tuan Sembilan Ciao bakal kasih lo hadiah. Tenang saja, serahkan saja semuanya ke gue. Dasar. Hei, nenek tua bangka. Berani kau ganggu wanita Tuan Sembilan Ciao? Mau mati ya? Menjijikan. Siapa yang berani sentuh wanitanya Tuan Sembilan Ciao? Bawa dia ke ruang interogasi, lalu kebiri dia. Tuan Sembilan, ampun. Papa salah paham. Ini pacar baru aku. Xiao Juji, lu beneran udah pikun ya? Yang harusnya lu kasih pelajaran itu nenek peyot itu. Seret dia ke ruang interogasi. Suruh anak buah lu buat ngelecehin dia. Berani-beraninya bikin gue malu. Bakal gue bikin dia jadi sampah masyarakat. Oh, Mama. Lo beneran cari mati. Lo sudah gila ya? Mama biarpun udah cerai sama papa, dia tetap mantan istri papa. Berani-beraninya lo mau ngelecehin Xiaohua gua. Lo beneran bosan hidup ya? Xiao Hua gimana? Xiao Juji. Jadi beneran lu ada main sama si orang kampungan yang nggak jelas itu? Jangan asal menuduh atau memfitnah saya, karena saya ini masih jomblo. Nah, aku tahu hal itu. Itu sebenarnya hanyalah persoalan waktu saja. Tidak lebih. Lagi pula, apa kamu pikir aku Emang gua benar-benar setuju? membutuhkan persetujuan dari lo untuk hal ini? Cukup! Xiao Juji, lu tega mukul gue demi orang kampungan ini. Anak gue nggak bakal tinggal diam. Suruh anak gue kirim lo ke akhirat. Xiao Zhe, tolong lepaskan aku. Tuan Xiao Juzi. Berani-beraninya kau mencoba mengincar wanita milikku. Apa kau benar-benar bosan hidup? Anakku sayang. Anak durhaka ini, ngapain dia kesini? Tuan muda udah kepung seluruh stasiun TV. Dia bilang malam ini dia harus dapetin Xia Shenhua. Mimpi dia. Nak, syukurlah akhirnya kamu sampai juga. Mama hampir mati dikerjain mereka. Lihat, Mama dipukuli habis-habisan oleh kakek tua ini. Pak, sebenarnya yang jahat itu adalah nenek-nenek itu. Kamu ngomong apa sih? Nggak jelas banget deh. Gue nggak sempat ladenin kalian. Oke, mending lo sadar diri. Mending lo pergi saja dari sini. Sini. Memangnya lo pikir lo itu siapa? Mau saingan sama gue? Jelas lo nggak selevel sama gue. Emang anak gue yang paling bisa diandelin. Langsung belain mamanya. Patua, mending lo ngaca dulu deh sebelum bicara. Gua ini jauh lebih muda, jauh lebih ganteng, dan pastinya jauh lebih kaya daripada lo.
Kalian lagi ngomongin apa sih? Gua kok nggak ngerti ya? Mama, tenang saja ya. Kakak sedang mengajari Papa. Untuk Tuan Xia, kurasa sudah saatnya dia membereskan Xia Shenhua. Ma, jangan bengong. Ayo kabur. Oh, iya bener. Jangan kasih Mau pergi. kabur, mimpi di siang bolong. Anak gua nggak bakal biarin orang yang udah jahatin gua pergi hidup-hidup. Mbak Hua, siapa yang sebenarnya Mbak pilih di antara kita? Cuma cari karyawan kok. Duit sewa gua lebih dari cukup. Bukan itu maksudnya. Nah, kamu ngapain sih? Bukannya kamu mau bunuh nenek-nenek ini buat balas dendam Mama? Ma, jangan bikin kacau deh. Jangan sampai Mbak Hua mikir keluarga kita nggak punya sopan santun. Apa? Kamu masih saja peduli dengan apa yang dia pikirkan tentang dirimu? Ya sudah jelas dong. Kak, lo beneran sudah gila ya? Masa iya lo naksir sama nenek peyot itu? Tiap hari cuma bisa mimpi. Masa lalu Xiaohua itu sepenuhnya hanya milik gue seorang, Qiao Xiuzi. Kalian yang mimpi di siang bolong, nggak level tahunan nggak? Cowok-cowok ini berisik banget sih. Mending kita cabut. Mama ada janji makan di Hotel Peace. Hotel Peace? Tempat itu kan sebenarnya cuma untuk orang-orang penting saja. Mana mungkin kamu bisa masuk ke sana? Menjadi orang yang populer itu memang sangat merepotkan. Jadi saya terpaksa harus menggunakan beberapa cara yang cukup khusus. Halo Pak Liu, gue lagi digangguin nih. Suruh orang buat matiin semua listrik di Greater Bay Area. Gu Cui Hua, lo itu cuma aktor. Nggak usah belagu deh. Gue jauh lebih hebat dari lo. Bener kan Xiaohua? Wah. Xiaohuaku, kenapa kau tinggalkan aku? Mbak Hua,